Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang sebelumnya telah Ibu berikan kemarin tentang Daulah Umayyah. Masih ingat? Masih, Bu. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa Daulah Umayyah adalah daulah yang berdiri pertama setelah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Nama dinasti ini diambil dari Umayyah bin Abdul Asyams atau Muawiyah bin Abu Sufyan. Nama dinasti ini diambil dari Umayyah. Secara garis besar, era kekhalifahan Umayyah terbagi menjadi atas dua periode utama, yakni tahun 661 sampai 750 Hijriah. Berpusat di Damaskus yang kini disebut sebagai ibu kota Suriah. Kemudian periode 756 sampai 1031 di Cordoba seiring berkuasanya kekuatan Muslim di Spanyol atau Andalusia. Berdirinya dinasti ini bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin. Perang Siffin adalah perang saudara antara kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib yang memiliki pendapat masing-masing. Pada saat Rasulullah wafat, kubu para pendukung Ali bersepakat membaiat Ali menjadi khalifah. Tetapi setelah Ali pergi ke Kufah, sebagian besar kubu di sana yang dipimpin oleh Muawiyah beranggapan bahwa mereka ingin membalaskan dendam Utsman yang telah meninggal dan menuntut balas atas nyawa Utsman juga untuk berperang jika keadaan memungkinkan. Maka terjadi bentrok antara dua kubu tersebut sehingga terjadilah Perang Siffin yang dipimpin oleh Ali dan Muawiyah sebagai bentuk pembelaan pada pendapat mereka masing-masing. Dari situlah bermulanya dinasti Umayyah. Lalu, apakah tugas yang Ibu kemarin berikan sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sekarang waktunya kita diskusi mengenai tugas yang telah Ibu berikan. Ibu akan membagikan kelompok antara yang satu dengan yang lainnya. Kita akan membagikan dua kelompok ya. Kelompok pertama 2, 3, 4 masing-masing terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 orang di sini. Selain Mbak Putri ke sini di kelompok ini ya. Sekarang boleh pindah tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya. Ini untuk materi kelompok pertama dan ini untuk materi kelompok kedua. Baik, Ibu, terima kasih. Sini lagi teman-teman. Ibu berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Setelah itu ada maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Ada aja, nanti kamu kesini jangan cepet-cepet. Oh iya. Nanti aku biar mereka tuh paham, biar mereka kita. Baik. Oh, bidang pemerintahan. Jadi pendidikan gini kan. Iya, kerjaan tuh kayak gini. Dari dinas sejarahnya. Ada aja, nanti kamu kesini jangan cepet-cepet. Oh iya. Nanti aku biar mereka tuh paham, biar mereka kita. Baik. Oh, bidang pemerintahan. Jadi pendidikan gini kan. Iya, kerjaan tuh kayak gini. Dari dinas sejarahnya. Nanti kamu kesini jangan cepet-cepet. Oh iya. Nanti aku biar mereka tuh paham, biar mereka kita. Baik. Oh, bidang pemerintahan. Jadi pendidikan gini kan. Iya, kerjaan tuh kayak gini. Dari dinas. Sudah, Ibu? Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 apakah sudah? Sudah, Bu. Baiklah. Sekarang untuk perwakilan dari kelompok 1 silahkan maju ke depan.
Kelompok 2 dulu Ibu. Kelompok 2 dulu. Iya Ibu. Ya, silakan. Baik, langsung saja Ibu. Iya, langsung saja. Ini hasil Baik teman-teman, ini hasil diskusi kelompok kami tentang sejarah kebudayaan dinasti dan perkembangan apa saja yang telah dicapai. Perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Umayyah merupakan suatu perkembangan Islam yang pesat pada masa itu. Dinasti Umayyah memindahkan ibu kota dari Madaniyah ke Damaskus. Ya teman-teman. Iya, Damaskus. Dan menggantikan sistem pemerintahan dari sistem demokrasi ke sistem monarki atau kerajaan. Muawiyah memperoleh kekuasaannya dengan cara yang curang dan melalui perang saudara di Siffin. Tetapi ia memiliki karir dan prestasi politik yang menakjubkan. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya akibat dari kemenangan diplomasi di Siffin, tetapi juga karena sejak semula sudah memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politik di masa depan, yaitu dukungan kuat dari penduduk syariah dan keluarga Umayyah. Di samping itu, Muawiyah juga seorang administrator ulang yang berhasil menempatkan tokoh-tokoh penting dalam posisi strategis. Perkembangan yang dicapai oleh dinasti Umayyah. Yang pertama ada bidang pemerintahan, yaitu menggabungkan beberapa provinsi berbeda menjadi satu, membuat 4 departemen untuk mengurus surat-surat negara, perpajakan, kemiliteran negara, dan mengurus pencatatan sipil. Muawiyah juga membuat lembaga negara dan bendera serta bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam negara tersebut. Yang kedua ada bidang sosial, yaitu mulai dikenal istilah stratifikasi sosial, memunculkan 4 golongan Arab, yaitu golongan kaum muslimin, muslim baru, anggota mazhab, dan para budak. Walaupun stratifikasi sosial sudah ada pada kehidupan penduduk Arab masih baik dan damai. Yang ketiga yaitu bangunan atau arsitektur, yaitu dinasti Umayyah mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Banyak dibangun jalan raya, pabrik, gedung, dan panti asuhan untuk orang cacat, serta banyaknya bangunan arsitektur, yaitu masjid-masjid yang memenuhi kota. Kubah karang di Yerusalem yang dibangun oleh Abdul Malik Al-Marwan, dan masih banyak lagi. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, kelompok 1 perwakilan dipersilakan. Baik, saya akan Maju lagi, Mbak, maju lagi. Ya, sudah. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu sejarah berdirinya dinasti. Sejarah pendidikan. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah adalah saat perang Siffin yang terjadi setelah wafatnya Utsman pada tahun 656 Masehi, yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib untuk memimpin, tetapi setelah beliau pergi ke Kufah, terdapat penolakan dari pengikut Muawiyah bahwa mereka ingin menuntut balas atas kematian Utsman juga berperang jika keadaan memaksa, hingga terjadilah bentrok antara dua kubu tersebut yang bisa disebut peristiwa Takrim atau perang Siffin. Dari perang Siffin tersebut jadilah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Khalifah Utsman untuk memimpin umat Islam pada saat itu.
Setelah Ali juga wafat pada 19 Januari 661 Masehi, kepemimpinan diserahkan kepada Hasan, putra Ali serta cucu Nabi Muhammad selama beberapa bulan. Hasan kemudian melepaskan jabatannya. Usai Hasan bin Ali mundur, maka muncullah Muawiyah sebagai pemimpin, meskipun diwarnai dengan berbagai polemik di antara umat Islam sendiri. Dari situlah awal mula dinasti Umayyah berdiri, yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri sekaligus pemimpin pertama dinasti Umayyah. Sejarah pendidikan dalam dinasti ini juga memiliki peranan pendidikan yang sampai saat ini masih sering digunakan dalam pendidikan pesantren. Pada saat ini terdapat beberapa sekolah permulaan yang disebut kutab. Kutab digunakan sebagai tempat pengajaran Al-Quran dan ilmu agama. Sedangkan istilah khalifah digunakan sebagai perpustakaan, tempat belajar dan juga tempat penyimpanan segala keperluan bacaan. Pada masa ini, buku-buku bacaan dari Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab agar lebih mudah dipelajari. Sekolah permulaan atau kutab dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kutab untuk orang awam yang dikenakan iuran pengajian dan kutab al-sabil yang tidak dikenakan iuran pengajian karena diperuntukkan bagi anak miskin. Pada masa Bani Umayyah, saat berlangsung pengajian, seorang guru duduk di tengah dan dikelilingi oleh beberapa murid yang disebut halaqah. Sistem pendidikan yang berjalan pada masa ini adalah syair, prosa, penerjemahan. Sistem pendidikan yang berjalan pada masa ini adalah syair, prosa, penerjemah kitab bahasa Arab, ilmu tafsir dan hadis, serta ilmu fikih. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan adalah metode rihlah. Ya betul kok. Atau sering kita sebut sebagai peneliti yang kita lakukan ke suatu tempat, metode debat, analogi dan contoh. Maka dari itu sampai sekarang metode maupun sistem pendidikan yang dulu digunakan oleh dinasti ini masih dipakai untuk pendidikan pesantren yang berlangsung di Indonesia sampai saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu anggap kalian semua sudah mengerti tentang mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Materi tentang Daulah Umayyah ini kita lanjutkan besok mengenai Ibu akan menjelaskan lebih banyak lagi. Lalu inti dari materi yang kita pelajari hari ini adalah dinasti Umayyah merupakan dinasti yang banyak melakukan kecurangan yang untuk memperoleh kekuasaannya. Tetapi di sisi lain, dinasti Umayyah memiliki potensi yang luar biasa dalam pengalaman pemerintahan serta banyak membawa Islam menuju zaman yang kita rasakan pada saat ini. Jadi pada saat dinasti Umayyah yang dulu itu sudah banyak digunakan sistem pendidikan serta peradaban-peradaban, kebudayaan-kebudayaan yang kita lakukan pada saat ini. Maka kita sebagai umat Islam harus bangga dan mendalami Islam sebagai agama tauhid yang cinta damai dan selalu menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Maka dapat kita ambil sisi baiknya dan kita buang sisi buruknya apa yang telah kita pelajari hari ini. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk materi kita hari ini. Apakah masih ada yang dipertanyakan? Tidak cukup. Baik, mungkin cukup sekian. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam